smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Ada yang merupakan daratan dan ada yang wilayahnya perairan. Keberagaman kondisi geografis Indonesia itu menyebabkan keberagaman pula kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yuk kita perhatikan video berikut ini. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang akan kita pelajari kali ini adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa, dan industri. Pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Pertanian banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak hasil pangan seperti padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Untuk meningkatkan hasil di bidang pertanian dapat dilakukan dengan cara antara lain intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi pertanian. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Contohnya adalah dengan menggunakan bibit padi dengan masa tanam yang pendek. Sementara itu, ekstensifikasi adalah kegiatan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Dapat dilakukan dengan cara menebang hutan dan menjadikannya lahan pertanian. Diversifikasi yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Salah satu caranya yaitu menggunakan metode tumpang sari. Sedangkan mekanisasi adalah menerapkan berbagai teknologi yang lebih modern untuk meningkatkan hasil pertanian. Caranya adalah dengan menggunakan traktor atau mesin penyemai bibit. Dan yang terakhir, rehabilitasi pertanian, yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Caranya dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk pada lahan tandus agar subur kembali. Perkebunan, yaitu kegiatan penanaman lahan dengan berbagai jenis tanaman. Contohnya, tanaman semusim atau tanaman yang berumur pendek. Contohnya kapas, tebu, rosella, dan tembakau. Tanaman berumur panjang atau tanaman tahunan, contohnya kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, cengkeh, dan karet. Dan tanaman hortikultura yaitu bawang putih, kentang, kubis, wortel, cabai, bawang merah, dan pisang. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha manusia dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya. Kita membedakan jenis kegiatan peternakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan kecil, kelinci, kambing, dan domba, peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda, dan peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan bebek. Sedangkan hasil peternakan antara lain daging,
telur, susu, kulit, dan bulu. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dilakukan di perairan darat maupun di laut. Di perairan darat dapat dibedakan menjadi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh perikanan air tawar adalah lele, mujair, nila, gurame, dan ikan mas. Sementara contoh perikanan air payau adalah bandeng, udang, dan kerang. Kehutanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Contoh hasil hutan adalah berbagai jenis kayu, rotan, damar, karet, dan lain-lain. Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki manfaat lebih tinggi. Perindustrian kita bagi menjadi 3, yaitu industri rumah tangga, contohnya industri kerajinan, anyaman, tempe, dan makanan ringan. Industri sedang, contohnya industri konveksi dan keramik. Sedangkan industri dalam skala besar, contohnya adalah elektronik, industri otomotif, dan industri pesawat terbang. Perdagangan adalah kegiatan usaha menjual dan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Komoditas unggulan perdagangan Indonesia adalah tekstil, barang elektronik, karet, kelapa sawit, dan kopi. Perdagangan bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri dengan kegiatan ekspor maupun impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Pertambangan. Indonesia dilihat dari kondisi geologisnya mengandung banyak barang tambang. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya yang vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan cara yang bijak dengan memperhatikan kelestariannya. Contoh barang tambang yang ada di Indonesia adalah barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan barang tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan yang terakhir, usaha ekonomi masyarakat Indonesia adalah jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pelayanan terhadap konsumen. Contohnya adalah di bidang perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, hukum, pariwisata, dokter, bengkel, dan perusahaan angkutan. Tahukah kalian bahwa guru adalah salah satu usaha di bidang jasa loh teman-teman? Nah, demikian tadi video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.